menginformasikan analisis pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada PT Victory Cingluh Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valadia Nesa dengan NIM 64241615 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Khairia, NIM 64241637. Perkenalkan, nama aku Lira Laudia Mira dengan NIM 64241858. Sini saya akan membahas latar belakang PT Victory Cingluh Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang menghadapi tekanan pesaing yang ketat serta meningkatkan biaya operasional. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi dan efisiensi operasional yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan. Namun, dalam pelaksanaannya muncul permasalahan terkait kurangnya transparansi prosedur, pemberitahuan PHK yang relatif singkat, serta pemberian pesangon yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara manajemen dan karyawan serta berpotensi memicu sengketaan hubungan industrial, sehingga penting untuk dilakukan analisis terhadap kesesuaian praktik PHK dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pengertian dan jenis PHK. PHK merupakan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang menyebabkan terhentinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti efisiensi perusahaan, restrukturisasi organisasi, kondisi keuangan perusahaan, pelanggaran perjanjian kerja, atau kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2023. Nah, di sini ada jenis-jenis PHK. Yang pertama ada PHK karena efisiensi atau restrukturisasi terjadi ketika perusahaan melakukan penyesuaian tenaga kerja, misalnya karena perubahan struktur organisasi, penggunaan teknologi baru, atau penghematan biaya operasional. Nah, yang kedua ada PHK karena pelanggaran karyawan dilakukan akibat kesalahan karyawan seperti pelanggaran disiplin, etika kerja, atau pelanggaran hukum sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Yang ketiga ada PHK karena perusahaan rugi atau tutup, terjadi jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, bangkrut, atau harus menutup usaha karena kondisi ekonomi atau faktor eksternal lainnya. Yang keempat ada PHK karena kesepakatan bersama. PHK yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak biasanya dalam bentuk pengunduran diri secara sukarela atau perjanjian bersama antara karyawan perusahaan. PHK menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur mekanisme PHK untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Aturan ini bertujuan melindungi hak-hak pekerja sekaligus memberi fleksibilitas bagi perusahaan menyesuaikan tenaga kerja dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan operasional, dengan menekan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum. Nah, hak pekerja dalam PHK itu hak pekerja yang terkena PHK berhak memperoleh pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, selain itu, pekerja juga berhak atas hak lain seperti sisa cuti, tunjangan hari raya, dan gaji terakhir agar PHK tidak merugikan pekerja secara finansial.
Nah, selanjutnya ada kronologi PHK PT Victory Cingluh Indonesia. Pada tahun 2023, PT Victory Cingluh Indonesia menghadapi tekanan pesaing dan peningkatan biaya operasional sehingga manajemen melakukan restrukturisasi organisasi dan efisiensi operasional. Kebijakan tersebut berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 120 karyawan dari beberapa divisi. Perusahaan memberikan pemberitahuan PHK dalam waktu relatif singkat dan melakukan mediasi internal dengan perwakilan karyawan, namun tidak melibatkan seluruh karyawan terdampak. Sebagian karyawan menandatangani kesepakatan PHK, sementara lainnya menyampaikan keberatan karena pesangon dan hak lain yang diterima dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga menimbulkan ketegangan hubungan industrial dan berpotensi berujung pada sengketa hukum. Nah, selanjutnya ada alasan terjadinya PHK di PT Cingluh Indonesia. Nah, alasannya itu dilakukan dengan sejumlah alasan yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan maupun faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis. Nah, alasan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis karena perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, biaya produksi, dan perubahan teknologi. Nah, yang pertama ada efisiensi biaya, yaitu menekan biaya operasional akibat kenaikan bahan baku, gaji, dan tunjangan. Yang kedua, ada restruktur organisasi, yaitu menyesuaikan struktur dengan strategi bisnis baru agar lebih efisien. Nah, yang ketiga, ada perubahan strategi produksi. Fokus pada divisi bernilai tambah tinggi dan menyesuaikan permintaan pasar. Atau permasalahan PHK yang dilakukan perusahaan. Yang pertama itu pemberitahuan tidak memadai. Ini itu seperti PHK diberitahukan hanya 2 minggu sebelumnya atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. 2. Pasangan tidak sesuai undang-undang. Pasangan ini lebih rendah 20-30%, terutama uang penghargaan, masa kerja, dan hak tambahan atau yang disebut dengan THR ataupun cuti. 3. Ini kesepakatan tidak menyeluruh. Ini itu seperti kesepakatan PHK hanya ditandatangani sebagian karyawan. 4. Mediasi kurang transparan. Ini tuh seperti mediasi internal, hanya melibatkan sebagian karyawan sehingga tidak semua pihak terdampak dapat menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, ini ada pelanggaran yang terjadi. Yang pertama itu memberitahuan terbatas. PHK diberitahukan hanya 2 minggu sebelumnya sehingga karyawan tidak memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kondisi finansial atau mencari pekerjaan baru maupun berkonsultasi dengan serikat pekerja atau penasihat hukum. 2. Itu pasangan tidak sesuai ketentuan. Pasangan yang diterima lebih rendah sekitar 20-30% dari ketentuan undang-undang, terutama pada uang, penghargaan, masa kerja, THR, dan hak administrasi lainnya. 3. Terlibatan serikat pekerjaan terbatas. Minimnya peran serikat pekerja dalam proses mediasi menyebabkan kurangnya transparansi, karyawan merasa tidak terwakilkan, dan meningkatkan potensi sengketa hukum. Nah, di sini ada dampak di PT Victory Cingluh Indonesia. Ada 4 dampaknya. Yang pertama itu dampak bagi karyawan. PHK menyebabkan sekitar 120 karyawan kehilangan sumber penghasilan utamanya, menimbulkan ketidakpastian finansial serta tekanan psikologi berupa stres dan kecemasan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup dan terganggunya hubungan sosial dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. 2. Itu ada dampak sosial. PHK ini berkontribusi pada peningkatan pengangguran lokal dan ketidakstabilan ekonomi keluarga
pekerjaan yang berdampak pada tekanan sosial dan menurunkan daya beli masyarakat sekitar. 3 itu ada dampak bagi perusahaan. PHK yang dinilai tidak adil menurunkan citra perusahaan, melemahkan moral dan motivasi karyawan yang masih bekerja, serta meningkatkan risiko konflik hubungan industrial dan tuntunan hukum. 3. Dampak moral dan psikologis. Ini terjadi menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, serta munculnya ketakutan dan PHK di masa depan yang berpotensi mengganggu produktivitas dan stabilitas moral lingkungan kerja. Penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu memastikan PHK berjalan adil dan sesuai hukum. Perusahaan melakukan penyelesaian PHK melalui mediasi internal dan negosiasi kesepakatan bersama dengan perwakilan karyawan dan serikat pekerja. Nah, yang pertama, pemberitahuan PHK yang memadai, yaitu memberikan pemberitahuan tertulis jauh hari agar karyawan dapat mempersiapkan keuangan, mengikuti mediasi, dan mencari pekerjaan baru. Nah, yang kedua, mediasi dan negosiasi transparan. Ini melibatkan seluruh karyawan terdampak atau perwakilan serikat pekerja secara inklusif dengan dokumentasi tertulis. Nah, yang ketiga, pemenuhan hak karyawan. Menjamin pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, THR, sisa cuti, dan hak administrasi lainnya sesuai undang-undang. Nah, yang keempat, dukungan transisi dan pendekatan humanis. Menyediakan pelatihan ulang, konseling karir, dukungan psikologi, serta komunikasi yang empatik. Nah, yang terakhir, dokumentasi dan kepatuhan hukum. Jadi seluruh proses dan kesepakatan PHK harus didokumentasikan secara legal untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, PHK di PT Victory Cinglu Indonesia dilakukan karena efisien dan restrukturisasi perusahaan. Namun, pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama terkaitkan pemberitahuan yang singkat, pasangan yang tidak sesuai ketentuan, dan kurangnya keterlibatan serikat pekerjaan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan karyawan, menurunkan moral kerja, serta meningkatkan resiko sengketa hubungan interior, sehingga PHK seharusnya dilaksanakan secara transparan, adil, patuh hukum, dan humanis agar hak pekerjaan terpenuhi serta stabilitas perusahaan tetap terjaga.